Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yunal Isro dalam program Belajar Bahasa Arab Praktis. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas hal yang sangat mendasar sekali terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, yaitu persamaan istilah bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kenapa hal ini penting? Karena kita mendengarkan ada keluhan dari sebagian orang yang belajar bahasa Arab. Mereka mengatakan bahwa bahasa Arab itu sangat sulit. Padahal sebenarnya modal bahasa yang kita miliki itu merupakan satu hal yang akan memudahkan kita dalam mempelajari bahasa yang lain. Karena kaedah umum masing-masing bahasa itu adalah sama. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan melihat istilah apa saja yang sama antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Pertama, dalam bahasa Indonesia, unsur yang terkecil itu disebut dengan abjad, atau yang disebut juga dengan huruf abjad. Dimulai dengan huruf A, kemudian diakhiri dengan huruf Z. Nah, di dalam bahasa Arab, istilah abjad ini sama dengan istilah huruf al-hijaiyah. Huruful hijaiyah yang jumlahnya semuanya adalah 30 huruf. Dimulai dengan huruf hamzah, kemudian diakhiri dengan huruf ya. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan jumlahnya 28. Hal itu berasumsi karena mereka membedakan atau menyamakan antara hamzah dengan alif. Kemudian mereka menyamakan juga lam dengan lam alif. Sehingga mereka kurangi 2, sehingga jumlahnya menurut mereka adalah 28 huruf. Tapi bagi mereka yang membedakan antara hamzah dengan alif, lam dengan lam alif, maka jumlah semuanya adalah 30 huruf. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian ketika abjad disusun, maka akan terbentuk istilah kata dalam bahasa Indonesia. Misal, huruf S kita tambah dengan A, sa, kemudian Y kita tambah dengan A, ya, saya. Nah, kumpulan dari huruf abjad ini membentuk istilah yang disebut dengan kata. Nah, ketika kita bandingkan dengan bahasa Arab, kata ini disebut juga dengan istilah kalimah. Kalimah. Ya. Nah, artinya kalimah adalah gabungan atau susunan dari beberapa huruf hijaiyah yang mengandung makna. Nah, misal kita gabungkan hamzah dengan na. Seperti ini. Nah, gabungannya menjadi ana. Nah, ana dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat. Ya, disebut dengan kalimat. Nah, nanti kita akan mempelajari ana ini disebut juga dengan kalimat isim atau kata benda. Nah, kemudian yang ketiga, gabungan dari beberapa kata dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Misal, kata saya
kita gabung dengan pergi dan dengan kalimat atau dengan kata ke pasar. Maka gabungan dari beberapa kata ini membentuk istilah yang disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kita bandingkan dengan bahasa Arab, kalimat ini setara dengan istilah kalam. Ya, istilah kalamun. Artinya, kalam ini adalah gabungan dari beberapa kalimat yang mengandung makna yang utuh. Contohnya, misalnya, ana tilmidun. Ana tilmidun. Nah, gabungan dari ana dengan tilmidun di dalam bahasa Arab sudah bisa disebut dengan kalam. Kenapa? Karena dia adalah gabungan gabungan dari kata ana dengan kata tilmidun yang bermakna saya adalah seorang siswa. Oke. Kemudian gabungan dari kalimat dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah paragraf. Nah, dalam istilah Arab, paragraf disebut juga dengan istilah faqrah. Faqratun. Paragraf disebut juga dengan faqratun. Oke. Kemudian selanjutnya gabungan dari paragraf itu akan membentuk artikel atau makalah dalam bahasa Indonesia. Yang mana gabungan atau istilah ini kalau kita bandingkan dengan bahasa Arab disebut juga dengan kitabah atau bisa juga maqalah. Kitabah atau maqalah. Oke. Yang mana merupakan gabungan dari beberapa faqrah. Oke, kemudian terakhir, gabungan dari beberapa makalah dalam bahasa Indonesia itu nanti akan digabung menjadi sebuah buku yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan kitab. Kitabun atau gabungan dari beberapa makalah atau beberapa kitabah. Nah, inilah beberapa istilah dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu, khususnya istilah kalimat dengan kalam. Kalau seandainya nanti di pertemuan selanjutnya kita menyebut kalimah, maka itu maknanya sama dengan kata dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita menyebut kalam dalam bahasa Arab, maka itu sama halnya dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Sekian dulu untuk pertemuan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.